Ada saatnya nanti, ada saatnya kita bangun. Saya berdiam terus bukan berarti untuk mengalah. Ini kan sudah ada sebuah kepentingan dendam politik saja. Ya lanjut, Orang bisa damai orang. orang bisa lanjut. Lanjut. Polemik Kades Luwung Gede, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Ya berbuntut pemirsa, seorang kepala panjang. desa di Brebes, Jawa Tengah dilaporkan ke polisi karena diduga menganiaya seorang anak di bawah umur. Kejadian ini dipicu saat korban bermain saling lempar es batu dengan temannya, namun justru mengenai anak kepala desa. Merasa dilaporkan polisi, sang kades Pasalnya, melaporkan balik korban Kades ke Luwung polisi. Gede, Bapak Enggin angkat bicara. Menurutnya, persoalan penganiayaan anak di bawah umur yang membawa dirinya dilaporkan ke unit PPA Polres Brebes pada tanggal 9 April 2020 itu tidak murni dan berbau politis. Bahkan puluhan warga yang kemarin mendatangi Kejaksaan Negeri Brebes menuntut dipenjarakannya Kades Luwung Gede dituding sebagai skenario politik rivalnya yang kalah dalam pemilihan Pilkades tahun lalu. Ini kan sudah ditunggangi oleh kepentingan politik. Enggin menuding bahwa permasalahan yang sedang menyeret dirinya mestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan bila saja tidak ada dendam politik yang menungganginya. Persoalan politik memang pelik. Apa saja bisa digoreng dengan bumbu-bumbu yang mampu menggait rasa. Apa benar ini adalah pidana yang dikemas politik? Ataukah hanya retorika Pak Kades saja untuk melindungi dirinya? Berikut, kami ajak Anda untuk bersama-sama menyimak statement Pak Kades Luwung Gede lengkap dengan klarifikasi putra tercintanya yang menjadi sumber permasalahan. 6 menit bersama Warta Hukum TV dengan tema Menggoreng Politik dalam Pidana bersama kontributor kami Teguh Aji Wiguna, Warta Hukum TV. Dengan permasalahan saya dengan sebenarnya tersoal masih sudah saya sampaikan di beberapa media. Ini kan tidak murni, ini kan sudah ditunggangi oleh kepentingan politik. Dia nyalon, kades, gagal, akhirnya ya tahu sendirilah. Yang datang juga kan orang-orang mereka, tapi yang mengatasnamakan warga, tapi warga masyarakat yang mana? Warga masyarakat kan jumlahnya banyak. Ini kan sudah ada sebuah kepentingan dendam politik saja. Sebenarnya permasalahan ini bisa selesai secara kekeluargaan karena ditumpangi oleh kepentingan politik. Ya itu akhirnya menjadi rame. Jadi rame ya. Iya kayak Nanti gitu. lanjutannya gimana Pak? Kelanjutannya Selanjutnya tetap saya menjalankan sebuah proses hukum saja yang berlaku. tidak ada upaya untuk perdamaian Pak. Sebenarnya ada program yang namanya Dirpersi lah, yang nanti ada pendamping dari Bapas, dari Kemensos juga. Tetapi ya itu pun nanti keputusannya ada nanti hari Kamis juga kan ada program Dirpersinya juga nanti dari Kejaksaan. Kami jalani saja lah, ya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saja. Orang saya bukan orang paham hukum, tapi sebagai warga yang baik tetap akan menjalani sebuah proses aturan hukum yang berlaku. Harapannya Pak Kades gimana? Harapan saya sih sebenarnya kayak gini, semuanya adalah warga saya, jangan sampai terpengaruh dan terprovokasi oleh kepentingan sepihak, oleh kepentingan pribadi. Mereka hanya dimanfaatkan, mereka tidak tahu tujuannya demo untuk apa. Karena setiap permasalahan yang ada di desa Luwung Gede pun biasanya juga
selesai secara musyawarah kekeluargaan, karena ini sudah ditumpangi oleh politik, ya ditumpangi oleh politik, dendam mereka, sebenarnya dendam Pilkades, mereka tidak mau menerima kekalahan. Akhirnya ada sebuah permasalahan sedikit dibesar-besarkan. Itu dibesar-besarkan. Masyarakat Lunggede juga paham, sudah tahu siapa dibalik semuanya itu, sudah paham. Dan saya perlu ingatkan kepada teman-teman media, saya tidak pernah sebut nama. Itulah fakta yang ada di Desa Lunggede. Kondisi di Lunggede juga aman-aman saja, kondusif. Enggak yang diberitakan oleh inisial-inisial yang bahwa Lunggede tidak kondusif, itu salah. Faktanya di Lunggede aman, terkendali, kondusif. Enggak ada yang ini dan itu. Ya sebagian besar kan ya warga Lunggede, tapi kan di dalam faktanya kan dengan janji 500 akan, tahu sendiri yang berangkat ke paling berapa 60-70-an lah. Gitu. Sementara ini kan saya tetap bersabar dan menahan para pendukung-pendukung saya untuk tidak melakukan sebuah tandingan-tandingan dan ini itu. Kalau saya mau ya sudah lebih tandingannya, tapi saya karena saya sebagai kepala desa, karena mereka adalah warga saya semua, saya udahlah permasalahan ini biar saya yang selesaikan saja, dan pendukung saya akhirnya bisa memahami. Tetapi kadang ada pendukung kami yang terus agar bikin perlawanan. Ada saatnya nanti, ada saatnya kita bangkit. Saya diam terus bukan berarti untuk mengalah, tetapi karena diamnya saya adalah ini demi keamanan kondusivitas Desa Lunggede. Gepruk lah. Dikepruk pakai apa? Pakai sepatu. Awal-awalnya awal-awalnya main. Terus Pulang. aku habis sholat isya kan pulang sama temennya dua, yang satu namanya Syair, yang satu namanya Wahyudin atau Ahmad. Ini jangan bertiga. Nah aku di depan dan si Tamrin bilang mau kemana, aku nggak jawab, bilang lagi mau kemana, mau pulang, tanya lagi. Terus Tamrin dari belakang Dekat. nyikut. Nyikut. Terus pegang es batu. Itu dari belakang ini blok gitu. Iya. Matanya. Ini ngeprobnya pakai es batu ya? iya, Luka nggak? luka Yang mana? Sebelah mana? sini. Oh, di alis itu. Iya, atas kiri. Oh, alis kiri ya. Setelah itu rasanya sih sakit. Terus Pulang ke rumah, lapor ke orang tua, terus langsung ke rumah Tamrinnya. Terus dijahit ke Montreal. Kamu umur berapa, Ma? Umur 12 tahun. Sekarang sekolah di mana? Sekolah dia sama satu kesana. Baru masuk. Waktu dijahit berapa jahitan? 2 jahitan. 2 jahitan. Iya. Kamu pengen itu Tamrin teman kamu itu sampai masuk sel nggak? Nggak mau ya? Kamu nggak tega ya? Mati. Kenapa nggak tega? Kamu dicapruk ya? Ya kasihan juga Kasihan sama juga. manusia. Terus Isi kemanusiaan. masih sekolah Iya. Temen juga ya. Justru secara pribadi untuk kepala desa yang jadi korban itu nanti warga saya. Apapun itu, ini adalah masalah anak-anak. Pemirsa, politik adalah siasat dan cara untuk menuai sebuah tujuan. Namun, politik lekat dan identik dengan sebuah target kekuasaan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa Tidak ada politik kotor dan kejam. Semua kembali kepada pelaksana dan orangnya. Kita tak pernah tahu persis di balik semua peristiwa dan kejadian, apakah itu murni, apakah itu politik. Yang jelas apapun tujuannya, bila dilakukan dengan cara-cara yang salah, maka hasilnya sudah tentu salah. Siapa salah,
siapa benar? Pemirsalah bisa menilai dengan kacamata persepsi personal. Karena tentu hukum memiliki kewenangan dan caranya sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya Tri, sampai jumpa sesi berikutnya.